Saudara, seorang bernama Charles R. Window pernah menulis di dalam bukunya yang berjudul Kehidupan di Tepi Tebing yang Rapuh. Ia bercerita tentang pengalamannya mendengar seseorang yang menyerahkan pekerjaannya kepada Allah. Ia telah bergumul dalam usahanya yang sudah dikerjakan selama 20 tahun. Dan bagaimana ia berjuang demi keberhasilan jerit payahnya. Pada suatu hari, setelah ia mendengar sebuah khotbah mengenai betapa bernilainya penyerahan seluruh pekerjaan kepada Allah, orang ini memutuskan untuk menyerahkan seluruh pekerjaannya tanpa sedikit pun keraguan kepada Allah. Akan tetapi saudara, di malam itu juga ternyata kantornya terbakar habis. Menerima pemberitaan ini, dia pergi melihat kantornya. Dari tepi jalan, dia berdiri memandang kobaran api. Akan tetapi, di sudut bibirnya nampak secercah senyum. Sahabatnya yang datang menghampiri bertanya dengan heran, "Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Lihat, kantormu terbakar habis." Sahutnya pada waktu itu, aku tahu. Jangan khawatir, Fred. Pagi ini telah kuserahkan pekerjaanku kepada Allah. Dan jika ia ingin membakarnya sampai habis, itu terserah dia." Saudara, bersikap tenang ketika ada dalam kesulitan seperti orang tadi, rasanya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Buktinya, ketika banyak orang mengatakan di dalam doanya, "Biarlah kehendak Allah yang jadi." Akan tetapi ketika Tuhan Allah menyatakan kehendaknya yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti tempat usaha yang terbakar tadi, rasanya akan lebih banyak orang yang menangis, orang bersedih, bahkan stres dan depresi, daripada orang tersenyum dan menghadapinya dengan tenang. Oleh karena itu, jelas bagi kita bahwa berserah kepada Tuhan merupakan satu sikap batin yang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Akan tetapi, sekalipun demikian, tentu setiap orang merindukan memiliki suasana batin yang tenang dan dipenuhi sukacita seperti yang ditunjukkan oleh pria dalam kesaksian tadi. Sehingga dengan demikian, memiliki kemampuan berserah penuh kepada Tuhan menjadi satu kebutuhan bagi semua orang yang ingin hidupnya ada dalam ketenangan. Untuk itu saudaraku, berserah tentu saja membutuhkan unsur iman yang besar, sehingga bisa berkeyakinan bahwa seburuk apapun keadaan, kita percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Dan hal tersebut rasanya hanya mungkin dilakukan ketika kita percaya penuh pada Tuhan yang menyatakan di dalam firman-Nya bahwa rancangannya dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, di mana Tuhan hendak memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, satu poin penting yang tidak boleh luput dari perhatian kita ketika berserah, bahwa berserah atau percaya penuh ini tentu harus kita mampu bedakan dengan pasrah. Karena yang satu bersifat aktif, sedangkan yang lain bersifat pasif. Ya, ketika seseorang berserah, itu merupakan tindakan aktif, di mana ia memilih untuk hidup dalam mengikut Tuhan dengan rasa percaya pada kuasa dan kehendak Allah yang baik tengah dilaksanakan di dalam kehidupannya. Hal itu membuatnya tetap melakukan dan mengupayakan yang dipandang baik dan tepat dalam hikmat yang Tuhan berikan, dengan tetap membuka dirinya untuk ruang di mana Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Sehingga dengan demikian jelas bukan manusia yang menjadi pihak yang menentukan hasil akhirnya seperti apa, tetapi hasil akhir ditentukan oleh kehendak Tuhan. Demikian kira-kira gambaran sederhana tentang hidup berserah. Oleh karena itu saudara, ketika seorang percaya dihimpit dengan masalah dan beban yang berat, maka ia atau mereka tidak dikalahkan oleh keadaan,
sehingga kemudian mereka atau ia tidak jatuh pada rasa frustasi dan putus asa, sebab mereka atau ia tadi memiliki sikap hati yang bersyukur dengan segala pikiran positif yang menguasai dirinya. Dengan demikian, saudaraku, tunggu apa lagi? Mari kita belajar penuh menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan dikala menghadapi kesulitan. Kita memiliki sukacita dikala mendapatkan kesusahan, dan pengharapan kita miliki ketika kita dihadapkan pada masa yang suram. Saya menutup dengan sebuah kutipan firman Tuhan yang mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan." Kiranya itu terjadi bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.